Ini isian untuk dimsum ya, 100 gram daging ayam yang di blender, 100 gram udang ini jadi satu ya, di blender jadi satu ya, cuma sedikit bikinnya. Terus 1 batang daun bawang, 3 siung bawang putih, 1 butir telur ayam, 100 gram tepung tapioka, setengah saset kaldu ayam Royco ya, rasa ayam. Ini harusnya ya ada saus tiram, minyak wijen ya, karena sudah habis minyak wijen jadi nggak pakai. Sebenarnya ada wortel tapi nggak pakai parutan wortel karena biar cepat ini mau dimakan seadanya ya. Alhamdulillah rasanya enak, dulu pernah bikin seperti enak kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sarapan pagi Bunda ini sangat sederhana ya. Pagi ini ada tempe goreng, tahu goreng, dan nasi goreng. Di sebelahnya itu ada jajanan pasar yang murah meriah ya, 1000-an. Tapi ada juga yang 2500 seperti onde-onde. Kalau donat 2000. Terus yang lainnya itu rata-rata 1000. Ya, sambil lihat-lihat hidangan yang sangat sederhana ini sambil menjawab pertanyaan dari Mbak Ayi ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ayi. Saya sudah 1 tahun ini sering pingsan. Akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Memang kondisi pingsan ini memang ada beberapa hal ya. Secara klinis ya, kata dokter ya, ada loncatan listrik yang berlebihan di otak ya, biasanya seperti itu, atau kurangnya oksigen di otak. Nah, kalau dari sisi akhlak, yang pertama karena emosinya tinggi. Terus yang kedua sering melamun, dan melamunnya juga tinggi. Jadi saran saya untuk Mbak Ayi, kalau memang nggak ada kegiatan jangan dibuat melamun ya Mbak ya. Dibuat beristighfar saja ya, baca istighfar, berbanyak baca sholawat, baca Quran. Jadi kalau memang nggak ada kegiatan, hanya duduk-duduk saja, jangan dibuat melamun, tapi baca Quran itu lebih baik. Kalau melamun terus-menerus ya, tidak ada acara yang diajak ngobrol ya, biasanya itu ada makhluk yang masuk ke otak, yang nongkrongnya di otak, yaitu jin. Makanya melamun itu dilarang dalam Islam, termasuk meditasi itu dilarang. Jadi orang-orang yang pingsan atau hilang ingatan itu biasanya ya melamunnya itu memang tingkat tinggi. Jadi saran saya perbanyak baca Quran. Mengenai Pak Haji, kalau sakit punggungnya itu terus menerus ya, ini ada yang berbuat zalim ya melalui teluh atau santet. Maukah Pak Haji itu memaafkan? Lillahi ta'ala, itu yang pertama ya Pak ya. Terus yang kedua, jangan sering jengkel dengan istri ya Pak ya. Jadi kalau sering jengkel dengan istri ya, mulai hari ini berjanji pada Allah tidak akan jengkel lagi dan mau memaafkan istri. Lillahi ta'ala. Ya Allah, jika aku dizalimi orang melalui santet, ampuni dia ya Allah, ya gitu aja. Terus mohon sama Allah agar alat-alat yang dipergunakan untuk menyantet itu dihancurkan oleh Allah. Ya, mengenai nggak bisa buang angin atau BAB itu ya nggak mau diceritakan. Ya, karena istrinya Pak Haji ini kan katanya galak ya. Karena galak ya akhirnya diam. Ya, diamnya Pak Haji ini diam di mulut, yang di bawah itu ikut diam Pak. Ya, olinya tuh otomatis secara sunatullah seperti itu. Jadi ada keterkaitan yang kuat antara sesuatu yang gaib dengan fisik itu ya, ada ya. Ilmu kedokteran itu kan dari barat ya. Ya, beliau itu tidak mengenal gaib. Tapi kalau dari Islam itu ada. Jadi dari Islam itu kan banyak ya, rahmat itu kan gaib ya, wujudnya kenikmatan. Jadi kalau belum pernah merasakan rahmat ya belum kelihatan. Makanya orang-orang yang mengatakan kenikmatan yang berupa rahmat itu tidak akan mengatakan tidak ada, tapi ada, rahmat itu ada. Orang yang sudah mendapatkan rahmat dan itu kelihatan wujudnya kenikmatan akan mengatakan rahmat itu ada.
Bunda, apakah benar sihir itu ada? Saya pernah dengar ada orang tuh keluar paku, keluar rambut, keluar jarum. Apakah itu benar? Insya Allah itu benar. Jadi sihir itu ada. Jadi orang-orang yang kena sihir ini biasanya orang-orang yang memang akhlaknya kurang baik, itu tolong di garis bawah ya. Biasanya orangnya tuh pemarah. Terus kalau di luar rumah ya di dalam rumah atau di luar rumah memang kata-katanya kasar, makanya orang itu sakit hati. Ya bisa saja orang itu sakit hati tidak membalas secara langsung ya, tapi melalui sihir itu bisa. Makanya hati-hati kalau ngomong, jaga lisan. Kalau Allah itu sudah perintah, lintalahum, berlemah lembutlah kamu dalam berkata-kata, harus patuh. Makanya orang-orang yang kena sihir biasanya rata-rata seperti itu. Jadi yang pertama itu harus memang dijaga sholat ya, baca Quran rutin, dan akhlak dijaga. Walaupun orang itu rutin baca Quran, rutin sholatnya istiqomah, tapi kalau lisannya nggak dijaga ya bisa saja kena sihir. Berarti nanti orang itu kena jin sifat ya, kemasukan jin sifat. Nah kalau sudah kemasukan jin sifat di dalamnya itu nanti ada sihir masuk itu ya gampang. Istilahnya ya ibaratnya rumah, di situ ada temannya ya dibukakan pintu ya, seperti itu. Jadi hati-hati kalau mendekati maghrib kurang 1/4 jam, tutup pintu, tutup jendela dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah aman. Jadi pokoknya jangan sampai melamun, berakhlak mulia. Mau mendekati maghrib, pintu dan jendela ditutup dengan baca bismillah. Setelah selesai nutup, baca alhamdulillah. Jangan sampai ada sampah, karena itu makanannya jin. Jadi kalau mendekati maghrib, sampah-sampah harus dibuang, rumah dibersihkan. Karena kalau sampah itu masih ada, jin itu akan masuk, biasanya ganggunya tuh ya biasanya ya geser-geser kursi ya, istilahnya apa ya, memberitahu lah, aku di sini ya, karena kursinya digeser-geser. Kalau di rumah Bunda itu dulu sendok itu ya kerincing piring, terus saya dekati kok nggak ada ya, nggak dengar suara apa-apa. Tapi ya sekitar jam 2 ya sekitar jam 2 atau jam 2 kurang 1/4 itu dengar, saya dan anak saya yang dengar ya. Setelah dihampiri ternyata nggak ada ya. Setelah itu mohon ampun pada Allah, barangkali di anggota keluarga ini ada perbuatan yang kurang baik ya, akhirnya mohon ampun terus beristighfar. Apa ya kira-kira kesalahannya ya, bisa saja seperti itu, ada sampah, ternyata setelah sampah itu dibersihkan mendekati maghrib dibuang, nggak ada sampah, alhamdulillah ya nggak ada gangguan seperti itu.